usia yang muda itu, sekitar 20 tahunan, 20 ketika beliau tahun. sholat Jumat di Masjid Jami' Gresik, beliau mendapatkan isyarah rabbaniyah, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk khulwah. Kholwat. Untuk khulwah adalah isyarat seseorang masuk ke satu tempat dan di situ hanya beribadah kepada Allah, terputus hubungan dengan manusia siapapun. Isyarah rabbaniyah yang begitu kuat dan begitu jelas membuat beliau keluar dari masjid dan masuk ke kamar di rumahnya dan tidak keluar lagi selama 15 tahun. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Suntali Jiwo. Tentunya masih di channel Maret 27. Gunakan selalu akal waras, akal sehat agar kita selamat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas cerita-cerita dari para habib-habib sufi. Ini kalau nggak aneh ya bukan ceramah sufi namanya ya, bukan ceramahnya para habaib. Meskipun terkadang di awal-awal videonya itu, di awal-awal ceramahnya, sudah enak guys, sudah baik, berdalih dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi anehnya hampir semua di setiap ceramahnya selalu diselipkan dengan cerita-cerita khurafat. Maka itu menjadi rusak dengan cerita-cerita seperti itu. Dan anehnya memang ya, ketika mereka menceritakan tentang keramat-keramat habib-habib mereka, atau keramat-keramatnya seorang wali, belum pernah juga kita mendengar kisah keramat dari misalnya sahabat Nabi ya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari. Selalu yang diangkat itu keramat-keramatnya adalah dari kalangan atau golongan habib-habib mereka, yang mereka sebut sudah memiliki pangkat kewalian ya, bahwa wali kutubkah, wali Majedubkah, dan yang lain-lain. Nah, di video kali ini diceritakan ada seorang habib, ada seorang wali Allah Azza wa Jalla mendapatkan isyarat dari Allah Azza wa Jalla untuk berkhulwat ya, berkhulwat atau khulwah. Itu maksudnya berdiam diri atau apa ya, topo broto kali ya, yaitu memutuskan hubungan dengan manusia untuk mengkhususkan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Habib ini berdiam diri selama 15 tahun katanya di dalam kamar, tidak keluar sedikit pun guys. Ini dikatakan oleh Habib ini tidak keluar sedikit pun ya, aktivitasnya nggak ada di dalam rumah tersebut kecuali hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sholat, kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari cerita-cerita seperti ini akan muncul pertanyaan dari kita ya, katanya kan nggak keluar selama 15 tahun. Berarti itu orang, itu habib atau itu wali nggak keluar sholat berjamaah, nggak keluar sholat Jumat. Bagaimana ini ya? Katanya levelnya sudah sampai derajat wali, kok nggak keluar rumah sampai 15 tahun nggak sholat Jumat. Sedangkan Rasulullah mengatakan orang yang tidak sholat Jumat atau menghadiri sholat Jumat 3 kali berturut-turut ya guys, maka dikhawatirkan hatinya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau kita mengetahui kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki ya, bayangkan sholat berjamaah itu wajib loh bagi laki-laki. Jangankan laki-laki yang normal, yang sehat seperti kita ya guys. Dahulu pernah ada kisah ya, yaitu sahabat Rasulullah dan merupakan salah satu muadzin dari Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum.
Beliau ini seorang yang sudah tua, kemudian buta, dan dikala itu Mekah atau Madinah belum seperti sekarang ya guys. Masih banyak hutan juga dan ada binatang buas. Maka apa kata Abdullah bin Umi Maktum? Berkata kepada Rasulullah minta keringanan agar diperbolehkan untuk sholat Jumat. Diperbolehkan untuk sholat di rumah saja. Karena beliau mengatakan tidak ada yang menuntunku wahai Rasulullah. Ini kan buta ya guys. Karena beliau mengatakan tidak ada yang menuntunku wahai Rasulullah untuk ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah saja? Maka Rasul mengatakan boleh. Akan tetapi guys, ketika Abdullah bin Umi Maktum berlalu dari Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggilnya kembali, lalu mengatakan, apakah kamu mendengar panggilan azan? Maka kata Abdullah bin Umi Maktum, iya, aku mendengarnya. Kalau begitu penuhi panggilan azan tersebut. Nah, ini artinya Rasulullah tetap memerintahkan Abdullah bin Umi Maktum untuk mendatangi sholat berjamaah. Karena mendengar panggilan azan. Ini seorang yang buta loh, sudah tua ya. Bagaimana dengan kita guys yang sehat-sehat seperti ini? Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah yaitu dia kan nggak keluar-keluar selama 15 tahun. Berarti kan rambutnya gondrong. Rambutnya panjang ya. Entah mungkin ada 1 meter atau 15 meter. Ini 15 tahun. Lalu kumisnya lebat, jenggotnya, wajahnya berbulu ya. Enggak keurus soalnya, enggak mandi ya. Kemudian enggak makan juga. Ini cerita apa ini? 15 tahun loh di dalam kamar. Tidak ada aktivitas lain katanya. Enggak keluar rumah. Kemudian tidak disebutkan bahwa dia makan apa tidak. Dia hanya keluar katanya guys, setelah ayahnya memintanya untuk keluar. Karena katanya ayahnya sudah meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla 3 malam berturut-turut agar diizinkan anaknya keluar rumah dari khalwatnya tersebut. Luar biasa ya. Ayahnya ini juga meminta izin kepada Allah 3 hari minta izin. Bagaimana ini maksudnya? Ya, mungkin berdoa ya, tapi janganlah menggunakan bahasa-bahasa minta izin. Ini seolah-olah Anda itu sudah dekat banget dengan Allah ya, seolah-olah Anda itu sudah seperti besti ya. Seperti inilah cerita dari para habib sufi ini ya guys. Oke, mari kita simak videonya. Di usia yang muda itu, sekitar 20 tahunan, 20 ketika beliau tahun. sholat Jumat di Masjid Jami' Gresik, beliau mendapatkan isyarah rabbaniyah, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk khulwah. Untuk khulwah adalah isyarat seseorang masuk ke satu tempat dan di situ hanya beribadah kepada Allah, terputus hubungan dengan manusia siapapun. Isyarah rabbaniyah yang begitu kuat dan begitu jelas membuat beliau keluar dari masjid dan masuk ke kamar di rumahnya dan tidak keluar lagi selama 15 tahun. 15 tahun. Tidak ada aktivitas kecuali sholat, zikir, Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. 15 tahun tidak ada dunia sedikit pun. 15 tahun tidak ada komunikasi dengan manusia. 15 tahun hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 15 tahun, guru mulia beliau Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi datang ke Habib Abu Bakar dan seraya berkata, "Wahai putraku, keluarlah kamu dari khulwah karena aku telah minta izin kepada Allah 3 malam berturut-turut aku khususkan munajat untuk Allah memberi izin engkau keluar dari khulwah." Itu dilakukan oleh Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi untuk supaya Habib Abu Bakar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Maka dikeluarkanlah Habib Abu Bakar oleh Habib Muhammad bin Al-Habsyi dari khulwahnya dan dibawalah ziarah ke makam Habib Alwi Hashim di Masjid Jami' yang sekarang makamnya di samping Habib Abu Bakar, dan kemudian dibawa ke Surabaya menghadiri Majlis Ihya seraya beliau berkata, "Aku keluarkan Habib Abu Bakar dari khalwah untuk engkau lihat wajahnya, untuk engkau ambil berkahnya dan ilmunya." Dan banyak aulia mengatakan, lihatlah kepada Habib Abu Bakar karena melihat Habib Abu Bakar adalah suatu bentuk ibadah.
Ada kisah yang menarik. Beliau ada wasiat ketika jika aku meninggal dan jenazahku keluar dari rumah, maka iringi jenazahku dengan rebana. Dengan rebana. So, kenapa? Karena Rasulullah SAW hadir dalam jenazah itu, maka beliau ingin Rasulullah disambut dengan rebana. Bisa dibayangkan akan timbul fitnah, gimana jenazah diiringi dengan rebana atau al-badru alaika. Tapi karena itu wasiat dilaksanakan walaupun hanya sebentar. Ketika jenazah keluar ditabulah rebana dan kemudian dibawalah jenazah itu ke tempat beliau, pemakaman beliau, yaitu di samping Masjid Jami' Gresik, Jawa Timur, di sebelah Al-Habib Alwi Hashim As-Segaf pada usia 91 tahun, seperti usianya Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selama 15 tahun, artinya benar-benar tidak pernah berkomunikasi katanya dengan manusia. Berarti itu artinya tidak menghadiri sholat Jumat, tidak menghadiri sholat berjamaah. Ya, bagaimana ini guys? Seorang Habib, seorang wali kok tidak menghadiri sholat Jumat? Sedangkan itu merupakan kewajiban bagi laki-laki. Dan jelas sabda Rasulullah, seorang yang tidak menghadiri sholat Jumat 3 kali berturut-turut, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa menutup hatinya, guys. Kemudian terkait dengan sholat berjamaah, sudah jelas bahwa bagi laki-laki itu adalah wajib. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa mendengarkan panggilan azan lalu dia tidak mendatangi atau memenuhi panggilan azan tersebut, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur atau halangan, ya, uzur. Ibnu Abbas pernah ditanya, apa uzurnya orang yang tidak sholat berjamaah? Salah satunya adalah pertama sakit, kemudian takut, kemudian hujan lebat atau bencana, ya, dan berbagai macam lainnya. Akan tetapi ini kan tidak ada uzur, ya guys. Dia sehat-sehat saja. Dan tidak mungkin dia tidak mendengarkan panggilan azan. Karena bagaimana cerita Habib ini di awal, ya, dia mendapatkan isyarat Habib ini setelah dia turun dari masjid sholat Jumat. Berarti kan aktivitas sebelumnya beliau biasa bersolat Jumat, ya. Kenapa kok tiba-tiba ketika kholwat di dalam kamarnya berdiam diri topo broto, ya, kok enggak menghadiri sholat berjamaah? Ini aneh, ya guys. Disebut seorang Habib, seorang wali besar, tapi kok enggak sholat berjamaah, kok enggak sholat Jumat. Sedangkan kisah di awal yang sudah saya sebutkan, Abdullah bin Ummi Maktum itu sahabatnya Rasulullah loh. Dan salah satu di antara muadzin Rasulullah selain Bilal bin Rabah, ya. Dan beliau ini buta dan sudah tua. Akan tetapi apa? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah aku tidak menghadiri sholat berjamaah, wahai Rasulullah? Karena aku sudah tua, tidak ada yang menuntun ke masjid, dan binatang buas kala itu masih banyak, guys. Dan Mekah atau Madinah bukan seperti sekarang ini. Maka apa kata Rasulullah di awal? Boleh, ya. Namun ketika Abdullah bin Ummi Maktum berlalu dari Rasulullah, dipanggil lagi itu oleh Rasulullah dan ditanya, apakah kamu mendengar panggilan azan, wahai Abdullah bin Ummi Maktum? Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum, iya Rasul, aku mendengarnya. Kata Rasulullah kemudian, kalau begitu penuhi panggilan azan tersebut. Nah, apalagi ini laki-laki sehat, kemudian berlabel habaib, diberi label wali Allah, ya, yang katanya bahkan tadi melihat wajah Habib Abu Bakar ini adalah merupakan bentuk ibadah. Tapi kok enggak mendatangi sholat Jumat, tidak mendatangi sholat berjamaah. Sedangkan sholat Jumat ini sudah ada
isyarat dari Allah Azza wa Jalla dan perintah wajibnya ya. Lalu kok bisa ini ya, hanya gara-gara berkholwat, saking asiknya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memutuskan hubungan kepada manusia, tapi kok justru melanggar kewajiban yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan, yaitu sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat. Katanya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu sholat Jumat, sholat berjamaah juga kewajiban. Bagi laki-laki kok malah ditinggalkan. Ya, itu. Gunakan selalu akal waras, akal sehat agar kita selamat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.